Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan 8. Nah, di sini kami akan mengobservasi tentang budidaya ikan lele Mas Gacor. Nah, di sini juga bukan budidaya doang, di sini juga Mas Gacor menjual ikan lele konsumsi dan bibit lele. Oke. Assalamualaikum. Pak, izin video Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sudah bersama dengan narasumber. Sebelumnya perkenalan dulu, siapa namanya Mas? Nama saya Muhammad Iksan. Di sini ada Pak Iksan yang punya ya Mas ya? Iya. Yang punya tempat ini. Baik, langsung saja ke sesi wawancara. Yang pertama nih ya Pak Iksan. Bisakah Bapak menjelaskan jenis pangan yang diproduksi di tempat ini? Nah, sebelumnya boleh ngerokok nggak ini? Gak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, bisakah Anda menjelaskan jenis pangan yang diproduksi di tempat ini? Karena saya memilih jenisnya perikanan gitu, maka di sini saya ngambil ikan lele. Nah, jenisnya itu ikan lele kan ada banyak ya, ada lele mutiara, ada lele sangkuriang, sama ada lele jumbo, sama ada satu lagi itu kalau nggak salah ini lele albino. Itu ada banyak ya jenis-jenis lele. Nah, yang saya ambil di sini itu untuk sistem budidaya itu saya ngambil yang lele sangkuriang. Itu untuk budidaya. Kalau nggak sangkuriang itu make lele mutiara juga bisa. Jadi khusus untuk budidaya itu setahu saya itu ada dua, lele sangkuriang sama lele mutiara. Cuman yang saya pakai di sini itu pakai jenis lele sangkuriang. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sudah sejak kapan sih Pak tempat ini mulai beroperasi? Pertanyaan kedua ya, sejak kapan tempat ini mulai beroperasi? Saya itu pertama bikin itu 2 kolam di bulan Januari tanggal 7 kalau nggak salah ya. Itu tahun 2000, sekarang 2000 berapa? 2024. Saya bikin aja sudah tahun, ya mau 1 tahun lah. Selanjutnya, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat di sini Pak? Kalau untuk tenaga kerja ya, kalau saya kan ini kan usaha pribadi gitu tuh. Nah, terus ini juga skalanya kan masih skala kecil, belum main partai besar lah istilahnya. Ya paling saya sama temen ada nih, temen saya. Udah paling 2 orang doang di sini ya, yang ngurusin semuanya ya, entah kolam, entah ya semuanya lah. Selanjutnya, apa saja langkah utama dalam proses produksi pangan di sini Pak? Langkah utamanya ya paling kita ini melihat ya. Yang pertama itu dari kualitas bibitnya gitu. Ini kualitas bibitnya sehat atau enggak gitu. Itu biasanya sih yang dilihat dari situ. Sama kita menjaga apa ya, kualitas air lah gitu. Jadi kalau misalnya air tidak dijaga itu pasti ikan juga bakalan nggak nyaman. Ya mungkin itu aja. Selanjutnya ke pertanyaan 5. Apa tantangan terbesar Pak ini Pak ya yang Anda hadapi dalam proses produksi? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam proses produksi? Mungkin untuk tantangan terbesar itu jikalau ikan ini udah terkena penyakit. Karena ibaratkan ya kita kan melihara hewan ya,
melihara makhluk hidup, ya pasti juga kita ngasih makan kayak gitu, terus ngerawat lah istilahnya. Jadi kalau misalnya paling untuk apa itu tantangan ya, tantangan terbesar itu ya paling jangan sampai ikan itu sakit, udah itu aja. Karena kalau ikan lele sakit satu misalkan, itu bakalan nyebar semua, menjalar ya Pak ya. Jadi itu ininya apa, tantangan terbesar ya. Kalau bisa sih ya jangan sampai sakit lah, makanya dari itu air terus pakan segala macam itu harus dijaga. Kalau misalkan sakit juga itu apa ya, penanganannya kayak dibanding lele sehat berapa persen, 40% lah. Jadi kalau misalkan sudah terkena penyakit gitu lele, nah itu tuh 40% bisa sembuh, hanya 40% gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-6. Bagaimana cara menjaga kualitas dan keamanan pangan selama proses produksi? Tadi udah dijelasin ya Pak ya. Air, makan, di skip aja. Selanjutnya ke-7. Apakah usaha ini sudah mengikuti standar tertentu, misalnya HACCP, BPOM atau sertifikasi tertentu dalam memproduksi pangan ini? Nah, kalau untuk standar sertifikasi ya, kalau di sini saya belum, cuman yang saya pernah baca itu di dunia perikanan itu ada juga izinnya, tapi setahu saya itu bukan BPOM terus apa sertifikasi produk halal gitu tuh. Tapi ada lagi setahu saya ya, waktu itu saya pernah searching gitu di Google, itu ada namanya itu sertifikasi apa ya, lupa saya juga, pokoknya ada, tapi bukan BPOM gitu sertifikasinya, ada lagi itu khusus perikanan ya, mungkin itu sih. Karena kalau BPOM kan di sini kan contohnya kayak BPOM gitu kan, sertifikasi kan, kalau BPOM kan khusus apa make up gitu kan, BPOM. Terus sertifikasi halal kayak UMKM kayak ya jualan makanan gitu, itu sertifikasi halal. Perikanan juga sebenarnya ada, cuman saya lupa itu perizinannya apa gitu, saya lupa, pokoknya ada. Cuman kalau ini belum, karena emang masih skala kecil gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-8. Bagaimana cara memastikan keberlanjutan produksi pangan ini, terutama dalam hal sumber daya alam dan bahan baku? Kalau untuk memastikan keberlanjutan sih kita ngelihat siklus dulu ya. Jadi sekiranya kolam ini sudah memasuki waktu panen gitu, itu kita bakal nyiapin juga. Jadi begitu si kolam satu misalkan panen semua, otomatis kan satu kolam itu kan diambil. Nah, kita juga untuk berkelanjutan harus mempersiapkan lah, entah dari bibitnya atau apa, kolamnya dibersihkan terlebih dahulu, terus air, karena bibit baru itu nggak boleh langsung masuk ke air gitu. Jadi si kolam ini harus diendapkan istilahnya. Air harus diendapkan minimal itu 1 minggu ya. Jadi kita ya persiapannya panjang gitu tuh, makanya begitu nanti waktu panen, pokoknya semua ikan itu harus ditarik, dipindahin ke kolam panen. Nah, untuk kolam satu itu kita isi air dulu, kita endapkan Untuk dimasukkan bibit. nah ya. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Dikat aja dulu.
Selanjutnya ke pertanyaan 9, apakah bahan baku sumber dari petani lokal atau impor? Apakah bahan baku sumbernya dari petani lokal atau impor? Nah, kalau untuk sumber sih masih dari petani lokal ya. Ya, maksudnya kita kan masih skala kecil gitu. Masa iya kita mau impor? Nambah biaya tambahan. Nah iya, terus enggak logis juga gitu. Iya lanjut. Nomor 10, bagaimana proses distribusi hasil produksi ke pasar? Kalau untuk proses distribusi hasil produksi itu kita masih memakai media sosial lah. Terus sama dari istilahnya dari orang ke orang gitu. Kita belum sampai ke pasar gitu. Ya paling orang pasar yang ngambil ke sini gitu. Gitu palingan. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam distribusi yang mempengaruhi ketahanan pangan di daerah ini? Kendala dalam distribusi, kendala sih belum ada ya. Cuman untuk sekarang nih itu susah. Untuk sekarang ya, bulan-bulan sekarang itu petani lele itu masih pada susah untuk ngejual gitu. Terus untuk penampung juga sebutannya itu tengkulak lah ya. Untuk tengkulak juga yang nggak ngotak gitu, mainin harganya gitu. Itu sih mungkin itu aja untuk kendala bulan sekarang ya. Kalau untuk kendala bulan-bulan kemarin mah yang nggak ada gitu, alhamdulillah lancar-lancar. Cuman untuk kendala sekarang kita ini kan sebenarnya ini di kolam 1, kolam 2 ini udah termasuk masa panen gitu tuh. Cuman ya untuk sekarang peminatnya kurang. Selanjutnya, nomor 12, apakah Anda menggunakan teknologi tertentu untuk meningkatkan efisiensi produksi? Kalau untuk menggunakan teknologi sih belum ada ya. Ya paling pakai yang biasa aja gitu. Kayak misalkan sortiran gitu. Terus apalagi untuk lele. Ya paling nggak ada sih kayaknya. Nggak ada teknologi. Selanjutnya, apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Paisan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar atau perubahan iklim? Kalau untuk inovasi ya, saya sih belum berpikir ke sana gitu. Karena saya juga kan masih skalanya ya masih skala kecil gitu. Belum bisa bukan belum bisa sih, ya belum mikir jauh ke sana. Paling ya kalau untuk saya biasa aja gitu, kayak untuk penjualan pun ya masih pakai media sosial gitu. Terus dari orang ke orang gitu. Itu aja sih, saya mah belum mikir ke jauh lah. Selanjutnya, apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam usaha produksi ini? Untuk dukungan belum ada karena pemerintah juga sekarang itu sudah mulai usaha perikanan juga sekarang pemerintah. Jadi dia udah punya usaha perikanan juga. Jadi nggak dulu kan kayak warga itu yang butuh apa aja gitu. Sekarang mah pemerintah itu kayak desa segala kan udah ada BUMDes. Jadi udah punya sendiri. Belum ada ikut campur terkait tadi itu pemerintah atau yang lainnya gitu. Belum ada ikut campur di sini. Baik, pertanyaan ke-15, apa saran dari
masih kelas agar produksi pangan di daerah ini bisa lebih berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Untuk saran, kalau untuk saran saya sih ya, karena kan harga pakan juga kan, pakan lele itu lumayan gitu. Nah kalau bisa sih saran saya untuk pakan itu ya berkurang lah gitu. Karena melihat apa ya, melihat penjualan aja gitu. Lele terjual banyak, sedangkan pakan juga kita beli banyak, jadi kita juga ngambil untungnya sedikit, tipis. Iya, tipis. Selanjutnya ke pertanyaan 16. Bagaimana PAIKLAS menjaga keberlanjutan di lingkungan dalam proses produksi? Bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan dalam proses produksi? Tadi yang sudah saya sampaikan ya, menjaga keberlanjutan lingkungan. Dia paling kalau misalnya kita waktu panen gitu, kita panen, kita ambil dari kolam, kita pindahin ke kolam panen, ya kita bersihin semuanya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Nomor 17, apakah kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar? Tadi udah dijawab ya Mas ya. Sama Iya. kelas tadi masih kelas sendiri sama Teman ada partner. di skip aja. Nomor 18, bagaimana cara untuk keluar dari kendala iklim? Bagaimana cara untuk keluar dari kendala iklim? Maksudnya ini di sini gimana? Kendala cuaca gitu. Mempengaruhi nggak? Apa? Oh, Mempengaruhi produksi atau tidak? kalau untuk mempengaruhi, iya benar mempengaruhi gitu. Cuman ya kita harus bisa apa ya, waspada lah gitu. Jadi ibarat kata, oh sekarang lagi musim ini nih, kan suhu juga berdampak ya pada, ya berpengaruh pada kolam gitu. Jadi misalkan sekarang musimnya musim hujan, jadi kita harus tahu apa nih kalau misalkan hujan terus gitu, kendalanya gimana nanti. Nah kita harus nanganin sebelumnya, karena kalau musim hujan itu kan suhu air rendah gitu, pH air rendah, dan si lele pun kalau misalkan hujan terus itu apa ya, air itu jadi asam gitu, pH air itu jadi asam setahu saya ya. Nah terus kalau misalkan kita ngasih makan pagi, kendala hujan, kita ngasih makan, boleh sih, boleh sebenarnya boleh, cuman yang saya tahu itu, yang saya pelajari ya, hujannya itu kalau bisa itu saat berhenti. Jadi hujan berhenti baru boleh kita kasih makan gitu. Kalau misalkan lagi hujan terus kita kasih makan, itu nanti yang ada lelenya pun apa ya, kembung, kena penyakit kembung gitu. Makanya dari situ kita antisipasinya ya paling setelah hujan dikasih garam apa, kasar gitu, garam grosok namanya, itu garam kasar yang gede-gede, itu buat antisipasi kita tebarin. Nah udah setengah jam baru kita kasih makan, karena gak bisa kita barengin kendala iklim sama apa ya, kesehatan lah gitu istilahnya, kesehatan lelenya harus kita tangani. Baik, sesi wawancara sudah selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Iksan PAIKLAS untuk wawancaranya, udah bersedia meluangkan waktu. Cukup sekian hasil wawancara kami dengan PAIKLAS untuk tambang lele ini, bibit lele. Terima
Terima kasih, sesi wawancara sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.